Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Denis Timothy Panjaitan. Eh, Hari ini saya akan mempresentasikan tentang SDGs, yang dimana SDGs yang saya ambil, salah satu dari SDGs tersebut adalah kesetaraan gender. Dimana kesetaraan gender saya yang berjudulkan memperjuangkan keadilan untuk semua. Berikut ada eh, beberapa dari total keseluruhan SDGs. Materi yang saya akan bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada definisi kesetaraan gender, yang kedua mengapa kesetaraan gender itu penting, yang ketiga aspek-aspek utama kesetaraan gender, yang keempat tantangan dalam mencapai kesetaraan gender, yang kelima upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Definisi kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara dalam berbagai aspek kehidupan tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin yang atau bisa disebut dengan biologis. Jenis kelamin adalah kategori biologis yang merujuk pada perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Ini meliputi ciri-ciri tubuh seperti organ reproduksi, kromosom, serta karakteristik fisik lainnya yang ditetapkan saat lahir. Dan gender ini sendiri yang disebut sebagai sosial. Gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang berkaitan dengan peran, perilaku, ekspresi, dan identitas yang dianggap tepat atau diharapkan dari laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tertentu. Berbeda dengan jenis kelamin, gender lebih fleksibel dan bisa berbeda di setiap budaya atau berubah seiring jalannya waktu. Misalnya, anggapan bahwa perempuan harus lebih lemah lembut dan laki-laki harus lebih kuat adalah bagian dari konstruksi sosial tentang gender, bukan karakteristik biologis. Mengapa kesetaraan gender penting? Dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada keadilan dan hak asasi manusia. Yang kedua ada peningkatan kualitas hidup. Dan yang ketiga yaitu dampak ekonomi. Keadilan hak asasi manusia. Keadilan hak asasi manusia adalah prinsip utama yang mendasari perjuangan untuk kesetaraan gender. Konsep ini menekankan bahwa setiap individu tanpa memandang jenis kelamin berhak atas kesempatan dan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender dilihat sebagai hak asasi manusia yang mendasar, di mana setiap orang berhak mendapatkan hak yang sama tanpa ada diskriminasi dari satu pihak ataupun orang lain. Peningkatan kualitas hidup. Kesetaraan gender memiliki dampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika masyarakat menghapuskan batasan gender dan menyediakan peluang yang setara, hal ini menciptakan kondisi yang lebih adil dan mendukung kesejahteraan sosial serta ekonomi yang lebih baik. Dampak ekonomi. Kesetaraan gender memiliki dampak ekonomi yang besar dan berkelanjutan, baik di tingkat individu, keluarga, maupun negara. Ketika perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara dalam pekerjaan, sumber daya, dan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi, hal ini dapat meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Aspek-aspek utama dari kesetaraan gender dibagi menjadi tiga poin. Yang pertama ada kesempatan yang setara, pembagian peran yang adil, penghapusan stereotip, dan diskriminasi. Kesempatan yang setara. Kesempatan yang setara berarti bahwa semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan hak-hak yang ada di masyarakat. Ini mengacu pada pemberian peluang yang adil dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan, serta peran sosial dan keluarga tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan berdasarkan gender. Pembagian peran yang adil. Pembagian peran yang adil berarti memberikan tanggung jawab, kesempatan, dan hak yang setara kepada laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah publik, yang dimana hal ini bertujuan untuk menghapuskan stereotip gender yang memberi peran individu berdasarkan jenis kelamin mereka, serta menciptakan lingkungan yang lebih setara. Penghapusan stereotip dan diskriminasi. Penghapusan stereotip dan diskriminasi gender ini sebagai langkah yang penting untuk mewujudkan kesetaraan gender di semua aspek kehidupan. Ini bukan hanya tentang memberikan hak yang sama bagi perempuan, tetapi juga tentang menciptakan ruang bagi setiap individu untuk
hidup yang bebas dari prasangka dan mengejar tujuan mereka tanpa dibatasi oleh peran atau harapan yang sempit berdasarkan jenis kelamin. Dan menghapuskan diskriminasi gender akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan berkembang. Tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah norma sosial dan budaya. Norma sosial dan budaya memainkan peran besar dalam bentuk cara kita melihat dan memperlakukan gender dalam masyarakat. Untuk mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya, kita perlu mengubah norma-norma yang membatasi peran individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Hal ini akan memungkinkan setiap orang tanpa memandang jenis kelamin untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan setara. Dan yang kedua ada kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Kekerasan dan pelecehan berbasis gender adalah masalah yang serius yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Menghentikan kekerasan berbasis gender adalah langkah krusial menuju kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi semua individu, kita dapat memastikan bahwa setiap orang terlepas dari jenis kelaminnya dapat hidup dengan potensi dan martabat yang setara. Upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender, peran pemerintah dan kebijakan publik. Yang kedua ada peran lembaga internasional dan LSM, dan yang ketiga ada peran individu dan masyarakat. Yang pertama, peran pemerintah dan kebijakan publik. Peran pemerintah dan kebijakan publik sangat penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Pemerintah sebagai penanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan kesetaraan hak, melakukan program pemberdayaan serta menegakkan undang-undang yang melindungi perempuan dan kelompok gender lainnya dari diskriminasi dan kekerasan. Peran lembaga internasional dan LSM. Peran pemerintah, lembaga internasional, dan LSM dalam mencapai kesetaraan gender sangat penting. Pemerintah bertanggung jawab dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender itu sendiri, sementara lembaga internasional menyediakan kerangka kerja dan dukungan global, dan LSM di sisi lain berperan sebagai pemberdayaan masyarakat, advokasi, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan. Kolaborasi antara ketiga pihak ini dapat mempercepat tercapainya kesetaraan gender di seluruh dunia. Peran individu dan masyarakat. Peran individu dan masyarakat dalam kesetaraan gender sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Individu dapat mengubah sikap mereka, mendidik mereka, dan menjadi agen perubahan di lingkungan mereka. Masyarakat secara kolektif dapat mendukung kebijakan kesetaraan gender, menciptakan lingkungan yang inklusif, dan menanggulangi diskriminasi berbasis gender. Melalui partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, kesetaraan gender dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.